Puji Tuhan kalau kita pada pagi hari ini masih diizinkan Tuhan untuk beribadah. Meskipun kita pada pagi hari ini hanya melalui ibadah online. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan akan senantiasa tetap bekerja buat saya, buat saudara semua. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama akan menyanyikan satu buah pujian, yaitu El Shaddai, tak usah ku takut. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena kita mempunyai Allah yang sanggup menjaga di dalam hidup kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Dalam situasi apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup untuk menjaga, Allah yang sanggup untuk memelihara dalam hidup kita, bahkan sanggup untuk memberkati hidupku dan hidup saudara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kalau kami sudah memuji namamu, sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau pakai kami, Engkau urapi kami. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus memimpin di dalam penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga semua para pendengar, semua jemaat boleh terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Raja kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita jumpa kembali di dalam ibadah online. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri tema yaitu jangan takut. Karena apa saya tertarik dengan tema ini? Karena pada saat ini banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang yang mengalami kecemasan, bahkan banyak orang yang sampai saat ini panik. Apalagi dengan adanya PPKN, para pengusaha-pengusaha, pedagang, bahkan pendeta-pendeta pun saat ini mengalami kepanikan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan senantiasa menyertai apapun yang kita lakukan. Baiklah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini tema firman Tuhan kami beri tema jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa sanggup memberikan kita kekuatan. Karena kita mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga ketakutan tidak ada di dalam kehidupan kita. Jadi mulai saat ini kita buang ketakutan itu jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena kalau kita mempunyai ketakutan, berarti roh Tuhan masih belum ada di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pada pagi hari ini, kita dikuatkan sebab roh Allah benar-benar ada dalam hidup kita. Sehingga roh ketakutan sudah tidak ada lagi. Karena kita sudah mempunyai alasan, roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya pagi hari ini bahwa roh Tuhan ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Saya percaya. Saya, Bapak Ibu, kalau benar-benar roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan kita. Selain daripada itu, mengapa kita tidak perlu takut di dalam situasi saat ini? Yang kedua, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya ketakutan tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa beserta kita. Allah adalah Immanuel yang senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita akan senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Kita akan baca secara bersama-sama kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mulai saat ini, roh ketakutan sudah tidak ada dalam hidup kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan dikatakan bukan hanya menyertai, juga roh Tuhan senantiasa membimbing, meneguhkan, menolong, memegang kita. Kemana? Ke jalan kemenangan, menuju kepada kemenangan. Jadi Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak usah takut lagi. Karena roh Tuhan tinggal atas hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana untuk mengatasi supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai ketakutan? Kuncinya bagaimana? Kunci yang pertama yaitu supaya roh ketakutan itu tidak ada dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mau mencari Tuhan. Jadi yang pertama apa? Kita harus mau mencari Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Sebab kalau kita nggak mau mencari Tuhan, maka ketakutan tidak akan hilang daripada kita. Karena kita tidak ada pembela. Tetapi dengan kita mencari Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela kita. Dan Tuhanlah yang ada di pihak kita. Kita baca di dalam kitab 2 Tawarik. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberi tahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Di ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya roh ketakutan itu tidak ada, kita teladani kehidupan dari Raja Yosafat. Seorang raja saja, dia mau mencari Tuhan. Apalagi kita yang orang biasa. Seharusnya kita memerlukan Tuhan. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, apapun yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Tapi syaratnya apa? Kita harus benar-benar meneladani kehidupan Yosafat. Kalau pada waktu itu Raja Yosafat mau diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon, tetapi apa yang dilakukan Yosafat? Dia mencari Tuhan, bahkan mengajak rakyatnya supaya untuk berpuasa di dalam menghadapi itu. Sebab Yosafat percaya kalau dia benar-benar mencari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang siap untuk menjadi pembelanya, dan kemenangan pasti akan mereka dapatkan. Dan benar sekali, Yosafat pada waktu itu dia mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi dia tidak melawan dengan fisiknya sendiri, tetapi dia menyerahkan, bahkan dia mau mencari sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kunci yang pertama supaya kita bisa mengatasi ketakutan, kita harus mau mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya ketakutan itu tidak ada pada diri kita? Yang kedua, hilangkan rasa cemas. Kalau saudara cemas, otomatis ketakutan senantiasa menghampiri saudara. Kalau saudara takut, senantiasa ketakutan akan menimpa Bapak Ibu saudara. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, di dalam menghadapi ketakutan, kita jangan takut dan jangan cemas. Seperti yang dihadapi Ayub pada waktu itu. Ayub pada waktu menghadapi musibah yang begitu berat. Bahkan kalau boleh dikata, istrinya sampai mengejek dia, bahkan mengolok-olok, apakah engkau masih menyembah Allahmu seperti itu? Kalau engkau sudah menerima seperti itu. Tetapi justru Ayub pada waktu itu, dia senantiasa tetap mencari Tuhan. Dan dia mau mengatakan bahwa istrinya adalah orang gila. Mungkin kalau kita mau seperti itu masih sungkan Bapak Ibu. Tetapi kita hendaklah mencontoh kehidupan Ayub. Dia tegas di dalam menghadapi situasi saat itu. Dia tidak takut, dia tidak cemas. Kita baca ayatnya di dalam kitab Ayub 3. Kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Di situ berbunyi, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin. Jadi kalau kita takut Bapak Ibu, justru ketakutan itu akan menimpa kita. Kalau kita cemas, justru kecemasan itu akan mendatangi kita. Kalau saat-saat ini situasi seperti ini, bukan hanya pengusaha, bukan hanya pedagang yang mengalami ketakutan. Bahkan saya melihat hamba-hamba Tuhan saat ini seperti ini, dia panik. Apalagi dengan adanya PPKN, diolor, seolah-olah rasanya hamba-hamba Tuhan itu dia lebih memikirkan materi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak hamba-hamba Tuhan dalam situasi seperti ini banyak yang mau ngeyel. Padahal ini aturan dari pusat. Ada yang bilang untuk Banyuwangi yang penting kita pakai prokes, kita bisa ibadah.
Tapi ada yang usul, kan itu aturan untuk Jawa dan Bali. Kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mematuhi aturan itu. Jangan kita menggunakan pikiran kita, jangan menggunakan logika kita sendiri. Saya percaya kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, situasi PPKM justru berkat Tuhan akan senantiasa mengalir atas hidup saya, hidup saudara semua. Amin. Asal kita mau benar-benar mencari Tuhan. Mencari Tuhan, jangan takut, jangan cemas. Maka itu semua tidak akan menimpa di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini situasi seperti ini, carilah Tuhan. Jangan cemas, jangan panik. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan menghampiri kita. Tuhan pun akan melawat kita. Pemeliharaan Tuhan akan senantiasa berlaku buat kita semua. Amin. Selanjutnya lagi apa? Supaya kita bisa mengatasi ketakutan. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan. Ini penting. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, maka kita nggak akan mendapatkan jawaban. Oh, nggak percaya. Sama halnya kalau kita pergi ke dokter, kita nggak percaya sama dokternya. Kalau dokter itu bisa menyembuhkan, kita nggak akan mendapat kesembuhan. Tetapi kalau kita benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup saya, hidup saudara. Asal kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat, di situ dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Mazmur pada waktu dia menghadapi ketakutan, dia percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara semua yang saat ini menyaksikan ibadah online ini, di dalam menghadapi ketakutan, percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Apapun yang menimpa dalam hidupmu, Tuhan akan senantiasa memimpin kehidupanmu, tentunya membawa hidupmu di dalam kehidupan yang lebih baik. Amin. Percaya Bapak Ibu, Tuhan akan senantiasa menuntun hidupmu kepada kehidupan yang baik. Jadi Bapak Ibu enggak perlu takut. Situasi PPKM seperti ini, seperti yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, PPKM, percaya pasti Kristus menolong. Percaya pasti Kristus menyertai. Percaya pasti Kristus memelihara. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu, kita percaya benar-benar kepada Tuhan, maka kita benar-benar akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, lawatan dari Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kita, sehingga kita tidak bingung. Mungkin yang lain bingung, makanya ada pujian mengatakan, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi kita akan tetap tertawa. Jadi situasi kayak seperti ini kita tetap tertawa, karena berkat Tuhan senantiasa mengalir atas hidup kita. Tuhan senantiasa memelihara di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya lagi ini yang terakhir Bapak Ibu, yang terpenting ini. Yang terpenting yaitu kunci untuk mengatasi ketakutan, berserah kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh. Kalau kita berserah hanya separuh-separuh, Tuhan gak akan menolong, karena kita kurang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita senantiasa berserah kepada Tuhan, maka Tuhan benar-benar akan campur tangan atas hidupmu. Apapun yang engkau hadapi, problema rumah tangga, mungkin engkau saat ini belum mendapatkan jodoh, mungkin saat ini engkau belum mendapatkan pekerjaan, mungkin saat ini ekonomimu seret, usahamu macet, peternakanmu mungkin saat ini nggak ada yang diharapkan, hasil panen tidak ada yang diharapkan.
kambing domba terhalau sudah. Tapi kalau kita benar-benar berharap, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita. Kita baca di ayat yang terakhir, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat yang gak asing buat kita. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Kalau engkau benar-benar menyerahkan hidupmu 100% kepada Tuhan, maka Tuhan pun yang akan membela engkau. Maka Tuhan pun yang akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, kita nyaman Bapak Ibu. Kita tenang. Sebab ketenangan hanya kita dapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi serahkanlah segala hidupmu. Tuhan yang akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, segala sesuatunya akan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini bisa menguatkan iman kepercayaan kita. Meskipun situasi saat ini menakutkan. Mungkin kalau kita lihat sana sini banyak orang meninggal, bahkan saya kemarin-kemarin melihat orang meninggal itu, satu kuburan itu per hari ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Tapi kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita tidak takut, karena itu semua tidak akan menimpa atas hidup kita. Perlindungan Tuhan akan senantiasa melindungi hidup Bapak Ibu Saudara, hidup saya dan kita semua yang menyaksikan ibadah online ini. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar tertanam dalam hidup kita. Dalam situasi ini kita benar-benar mau mencari Tuhan, jangan cemas, percaya pada Tuhan, berserah sepenuhnya pada Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak dan kita mampu di dalam menghadapi situasi zaman yang tidak menentu ini. Puji nama Tuhan, saya akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama datang di hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau firman-Mu pada saat ini Tuhan mengajar kami supaya kami tidak takut, kami tidak cemas, karena Roh-Mu tinggal atas kami dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami. Asal kami mau mencari Engkau, kami tidak takut, tidak cemas, kami percaya dan kami berserah kepadamu. Maka ketakutan itu tidak akan menghantui di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa kalau saat ini para pemirsa, baik jemaat kami, jemaat GBI Tulungrejo, jemaat GBI Sidomulyo, jemaat GBI Krikilan, kalau engkau saat ini mengalami sakit, terima lawatan Tuhan atas hidupmu. Percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pada saat ini sudah menjamah engkau, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sakit penyakitmu sudah tidak ada lagi. Dan kalau engkau saat ini mengalami kesusahan, Tuhan sanggup memberikan penghiburan. Engkau yang saat ini mengalami kelemahan, baik lemah dalam fisik, lemah di dalam ekonomi, Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa boleh percaya kepadamu, sehingga ketakutan tidak melekat dalam hidup kami, tetapi kekuatan yang daripada Engkau, pertolongan yang daripada Engkau senantiasa menyertai dalam setiap hidup kami, sehingga setiap langkah kami senantiasa diatur oleh Tuhan, tentunya dibawa kepada rumput yang hijau yang senantiasa subur, sehingga kami semua boleh dikenyangkan, kami semua boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa kalau saat ini Tuhan bangsa kami dirundung dengan adanya virus corona Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan kalau penyakit ini Tuhan
belum sirna dari negara kami. Tetapi kami yakin kuasa-Mu, mujizat-Mu akan dinyatakan atas bangsa kami. Dan Engkau pakai tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, orang yang dia langsung terjun ke situ Tuhan, Engkau akan senantiasa memimpin, Engkau senantiasa melindungi, sehingga mereka semua senantiasa boleh bekerja atas perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama meminta berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah pada pagi hari ini terimalah berkat kasih kemurahan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub senantiasa menyertai dalam hidupmu mulai hari ini dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kedatang. Turunlah berkat atas rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan kami semua yang saat ini menyaksikan ibadah online pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajar